Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Suryana. Saya mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, program Studi Nurse tahun akademik 2020-2021. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau asuhan persalinan pada persalinan normal. Dan di sini untuk pengertian asuhan persalinan normal tersebut yaitu merupakan suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang berupa janin dan uri yang dapat hidup ke dunia luar dari rahim melalui jalan lahir. Dan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan derajat kesehatan yang tinggi bagi bayi dan juga ibunya melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan secara optimal. Nah, untuk prosedurnya kita harus mempersiapkan pasien. Yang harus dipersiapkan yang pertama yaitu identifikasi pasiennya, kemudian kita menjelaskan tujuan dan juga prosedur tindakan yang akan dilakukan, dan jangan lupa juga kita harus inform konsen. Dan untuk persiapan alat, yang harus disiapkan yaitu yang pertama ada partus set, kemudian ada hecting set, ada kapas dan air DTT, ada kasa steril, ada penghisap lendir atau dele, dan sediakan juga obat oksitosin dan spuitnya, dan duk bolong atau alas bokong, kemudian handuk dan kain pembungkus bayi, larutan klorin dalam baskom, air DTT dalam baskom, kemudian tempat sampah medis dan juga non medis, dan tempat pakaian kotor, kemudian sediakan pakaian ibu dan juga pembalutnya, serta sediakan bengkok, gelas ukur, dan tempat plasenta. Dan juga jangan lupa untuk sediakan tensimeter dan juga stetoskop dan fetoskop, kemudian kateter, kateter untuk pemasangan kateter pada ibunya untuk mengosongkan kandung kemihnya. Dan juga kita harus mempersiapkan APD-nya atau alat pelindung diri meliputi celemek, sepatu bot, kemudian masker, topi atau nurse cap, dan juga kacamata Google. Untuk pelaksanaannya, kita harus mengenali gejala dan juga tanda pada kala 2. Yang pertama, kita harus mendengar dan juga melihat adanya tanda persalinan kala 2. Meliputi ibu merasa ada dorongan yang kuat dan meneran, kemudian ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, kemudian perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian kita harus menyiapkan pertolongan persalinan. Nah, kita harus memastikan dulu bagaimana kelengkapan peralatan dan juga bahan-bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi ibu dan bayi baru lahir untuk ditempatkan di tempat yang datar dan juga kering. Sediakan juga 1 handuk bersih dan 1 handuk kering. Kemudian lampu sorot sekitar 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Kemudian kita harus menggelar kain di perut ibu dan tempat resusitasi serta ganjal bahu bayi. Menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai di dalam partus. Dan untuk yang langkah selanjutnya, yaitu kita harus memakai celemek dan melepaskan dan juga menyimpan semua perhiasan yang kita pakai. Dan jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, kemudian dikeringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan juga kering. Kemudian langkah selanjutnya yaitu yang kelima, kita harus memakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Kemudian yang keenam, memasukkan oksitosin ke dalam lubang suntik dan gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik.
Dan untuk yang selanjutnya, kita harus memastikan dulu pembukaan lengkap. Nah, untuk yang ketujuh, kita harus membersihkan vulvanya terlebih dahulu dan juga perineum. Kita harus menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum, atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih yang terkontaminasi dalam wadah yang tersedia. Kemudian ganti sarung tangan. Jika terkontaminasi, kita harus dekontaminasinya dan lepaskan dan juga rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Dan untuk dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita melepaskan dan juga rendam dalam keadaan terbalik dalam larutan klorin 0,5% selama kurang lebih 10 menit. Kemudian kita harus cuci tangan setelah sarung tangan dilepas. Dan selanjutnya langkah yang ke-10 kita harus memeriksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi atau setelah relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal dan normalnya yaitu 120 sampai dengan 160 kali per menit. Ambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Dan jangan lupa kita harus mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam, DJJ, dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada patograf. Kemudian kita harus menyiapkan ibu dan juga keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. Beritahu kepada keluarga bahwa atau kepada ibunya bahwa pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janin dalam keadaan baik, dan juga bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Kemudian kita tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, kemudian lanjutkan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin, ikuti pedoman penata laksanaan fase aktif, dan dokumentasikan semua temuan yang ada. Dan kita harus menjelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar. Dan selanjutnya kita minta kepada keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran. Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Yang ke-13 yaitu kita harus melaksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan yang kuat untuk meneran. Kita harus membimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan juga efektif. Kemudian kita dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Kemudian bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Kemudian anjurkan ibu untuk istirahat di antara kontraksi dan anjurkan keluarga untuk memberikan dukungan dan semangat untuk ibu. Berikan asupan cairan peroral atau minum. Kita selanjutnya harus menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Dan segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir selama 120 menit atau 2 jam dan meneran primigravida atau 60 menit selama 1 jam meneran multigravida. Dan anjurkan ibu untuk berjalan dan juga berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Kemudian yang selanjutnya kita harus mempersiapkan pertolongan kelahiran bayi, dan kita harus meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 sampai dengan 6 cm, letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Kemudian buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Dan sudah lengkap, kita harus memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Kemudian kita persiapan untuk pertolongan kelahiran bayi dimulai dari lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5 sampai dengan 6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi perlahan atau bernafas cepat dan dangkal. Kemudian kita harus memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi.
Dan jika tali pusat melilit secara longgar, lepaskan lewat atas. Nah, jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong di antara dua klem tersebut. Kemudian tunggu kepala bayi melakukan putar paksi luar secara spontan. Kemudian kita dilanjutkannya dengan lahirnya bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian lahirnya badan dan juga tungkai. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, kemudian bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, kemudian masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari yang lainnya. Kemudian penanganan bayi baru lahir, kita lakukan penilaian secara selintas apakah bayi menangis secara kuat atau bernafas tanpa kesulitan, kemudian apakah bayi bergerak dengan aktif. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, atau megap-megap, lakukan langkah resusitasi. Lanjut ke langkah resusitasi pada asfiksia bayi baru lahir. Dan selanjutnya kita keringkan tubuh bayi, keringkan bayi dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Kemudian kita periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Dan beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit melalui IM dari sepertiga paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi dan dorong isi tali pusat ke arah distal atau ke arah ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian kita lakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit dan lindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Kemudian ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul mati pada sisi lainnya. Dan juga kita lepaskannya klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Dan langkah selanjutnya yaitu letakkan bayi agar kontak kulit ibu ke kulit bayi. Kemudian selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Untuk penelaksanaan aktif pada persalinan kala 3, yaitu kita harus memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 sampai dengan 10 cm dari vulva dan letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi dan tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke belakang atas dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 sampai dengan 40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur yang tadi disebutkan. Kemudian jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu atau suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Dan kita selanjutnya untuk masuk pada tahap untuk mengeluarkan plasenta. Yang harus dilakukan yaitu penegangan dan juga dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Dan minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros arah jalan lahir. Tetap lakukan tekanan dorsokranial. Kemudian jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5 sampai dengan 10 cm dari vulva dan lahirkan plasentanya. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, kita beri dosis ulangan oksitosis 10 unit IM dan lakukan kateterisasi secara aseptik jika kandung kemih penuh.
Kemudian minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Ulangi untuk penagaan tali pusat 15 menit berikutnya. Dan jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi perdarahan, segera lakukan plasenta manual. Setelah plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi. Sisa selaput kemudian gunakan jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal dan lakukan masase pada bagian fundus uterinya. Kemudian kita harus periksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun bayi, dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan juga perineumnya. Kemudian lakukan penjahitan bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan secara aktif dan segera lakukan penjahitan. Dan langkah selanjutnya yaitu melakukan prosedur pasca persalinan. Kita harus memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit di dada ibu paling sedikit selama 1 jam. Setelah 1 jam dilakukan penimbangan dan atau pengukuran bayi dan juga beri tetes mata, antibiotik, profilaksis dan vitamin K secara IM di paha kiri anterolateral. Dan setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Dan letakkan bayi dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan, dan letakkan bayi pada dada ibu bila bayi belum berhasil menyusu di dalam 1 jam pertama, dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Dan kita selanjutnya masuk pada tahap evaluasi. Yang harus dievaluasi, kita harus melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam 2-3 kali dalam waktu 15 menit pertama pasca persalinan. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan sesuai untuk penata laksanaan atonia uteri. Dan selanjutnya kita ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darahnya, memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan 30 menit selama 1 jam kedua pasca persalinan. Kemudian kita harus memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap 2 jam selama 2 jam pertama pasca persalinan, dan lakukan tindakan sesuai untuk temuan yang tidak normal. Dan periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik sekitar normalnya 40 sampai dengan 60 kali per menit. Serta suhu tubuh kisaran 36,5 sampai dengan 37,5. Dan tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dikontaminasi selama 10 menit. Dan cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Dan buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan sisa, kemudian bersihkan ibu. Kemudian bersihkan sisa cairan ketuban yang juga lendir dan darah, dan bantu ibu juga untuk memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman dan juga bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga atau memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan, dan dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Kemudian celupkan sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan balikan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin. Kemudian cuci kedua tangan kita dengan sabun dan air mengalir. Dan yang terakhir kita harus melengkapi dokumentasi partograf. Demikian standar operasional prosedur asuhan persalinan normal. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.